Romo Edi dari Ruteng, baru 1 tahun, tinggal di Jakarta. Sudah berat badan bertambah. Dengan berat badan. Dulu kelasnya kelas ringan ya, sekarang kelas berat. Ya, berat ringan. Gimana setelah kesan 1 tahun tinggal di Jakarta, di jalan itu stresnya kenapa? Terutama di jalan. Kenapa? Beberapa kali saya ke kampus, kalau di Flores kan kendaraan itu kalau mau mendahului ambil kanan. Iya. Di sini kiri kanan. Iya benar. Betul. Benar. Ya, belum selesai sana sudah di sebelah lagi. Keren nih. Bahasanya keren ini. Ini buat saya takut untuk coba-coba mengendarai kendaraan di sini. Tapi biasa nyetir, di Ruteng biasa nyetir? Di Ruteng, seluruh Flores itu saya pernah jalan. Menurut saya kita uji coba. Nyetir di Jakarta. Harus lewat daerah-daerah Bronx area. Bronx Tapi area. kalau di Flores seluruhnya itu orang kalau mau mendahului selalu ambil kanan. Sehingga kita lihat cukup kanan saja. Kiri Tapi tidak gini perlu nih Romo Edi kan diutus oleh Bapak Uskup studi gitu. Dan studinya kan setahun ini online terus. Terus di jalan ngapain kemarin tuh? Sama siapa? Beli kopi. Saya kan ke kampus. Mau ke kampus? Ya, dipanggil ke sana untuk urusan-urusan tertentu dengan Kaprodi, dengan ada beberapa tim. Lalu saya ke sana, saya susah untuk menghafal jalan yang ada di Jakarta, terlalu banyak. Sehingga saya selalu tanya sama Lius, jalan ke sana itu gimana? Patokannya dia bilang di lampu merah saja, lampu merah juga banyak. Problemnya kau nanya ke Lius tuh baru 1,5 tahun di sini. Dia juga belum tahu banyak. Dia hafalnya lampu merah. Taunya dia lampu merah, belok kiri, belok kanan. Itu. Tapi katanya kau sudah menghafal gang-gang kecil di Mangga Besar ya? Sama Baba Liong. Iya. Susah menghafal tapi Mangga Besar hafal ya? Ya Mangga Besar itu kan Baba Liong kan bawa saya waktu itu, dia bilang kau harus kenal Jakarta. Itu dan lokasi pertama itu Mangga Besar. Saya tanya, Lokasi pertama? Ya lokasi pertama yang harus kau kenal itu Mangga Besar. Salah guru itu Romo. Iya salah. Salah ajak. Ya, harusnya ikut Romo Haji. Romo Haji. Pasti ke rumah sakit Carolus terus. Terapi. Kemarin saya ikut Romo Haji juga. Ya. Dan itu tadi lokasinya Karolus gitu. Harusnya Sehingga di Pasar Buah, sudah itu kembali ke sini lagi. Wah. Tapi yang penuh warna-warni itu Liong tadi. Berwarna-warni. Iya. Karena dari tempat yang kudus sampai dengan yang penuh apa tadi? Apanya? Berlumur dan berdosa. Emang jualan kato. Lulus Mangga Besar, lulus Jakarta. Tapi lulus Jakarta, lulus Indonesia. Romo Edi, dari semua tempat di Jakarta ini, saya Romo Edi tuh yang pengen lihat, pengen datengin itu mana sebetulnya? Mangga Besar. Setelah semua denger-denger gitu ya. Ya Ciliwung. Hah? Ciliwung. Nah, begini ceritanya Ciliwung ini. Sejak kecil kami dulu di SD lalu di SMP itu kan diajar peta buta. Iya. Lalu kita harus menghafal di setiap provinsi itu apa komoditi yang paling bagus, lalu ini nama tempat, sungai dan seterusnya. Iya. Itu kita harus hafal betul. Dan salah satu di Jakarta itu ada sungai itu. Ciliwung. Ciliwung. Dan itu yang saya lupa. Dan gara-gara itu kena hukuman. Mau ke Ciliwung? Ya, sehingga saya mau cari yang mana itu Ciliwung. Oke. Yang paling menguasai Ciliwung itu Romo Joseph. Sampai di sini, betapa kecewanya saya menemukan Ciliwung. Waduh. Ya ini dia. Ini. Ya ini. Kok dia marah gitu ya? Ini. Karena dalam bayangan saya Ciliwung itu besar. Ya paling kurang ya besar lalu kemudian airnya mengalir dan seterusnya. Karena itu dulu di tempat saya lewat tuh Ciliwung lewat Cijantung. Iya, tapi sekarang saya kecewa. Sekarang udah ada jalan tol. Sehingga saya tanya 3 kali itu. Ini. Iya, udah ganti. Tapi Ciliwung itu panjang loh Romo Iya, Yus. sungai Ciliwung panjang. Itu sungai terpanjang di sini kan? Betul. Iya. Iya, kita hanya hafal di peta. Realitanya sampai sini baru saya lihat. Mungkin Romo ngelihatnya di satu sisi yang tempatnya ini. Ada tempat lain lagi. Oh iya mungkin. Iya.
Kira-kira Romo Edi mau berapa lama sih di Jakarta kira-kira? Target lah, kan kita Kalau mau gitu tahu. tanya dosen pembimbingnya Romo. Enggak, ini tanya sebagai teman. Selama-lamanya. Kan kayaknya mulai bahagia nih sama kita. Saya tidak melihat Jakarta, Flores. Saya melihat saya ada di Indonesia. Jadi kapan saja bisa ke sana, kemari, ke sana, kemari. Itu artinya dia betah Romo Yus, mau pindah Projo Jakarta. Sama aja, mau di Ruteng, mau Jakarta sama aja Bapak Uskup Sama gitu aja. ya. Iya, dia mau bilang begitu. Tapi Romo Edi, Ya. kalau ke Mangga Besar nggak pakai paspor. Wes. Paspornya itu siapa? Babal yo. Jenderal. Ya. Tapi Romo Edi ketemu komunitas kayak kita nih, Romo-Romo di Jakarta, mungkin punya kesan khusus apa? Iya, saya menemukan jadi suasana persaudaraan itu antara kita imam yang ada di baik di Ruteng maupun di sini, ternyata kita satu dalam dalam Kamar. Untung Babal Yom. dalam gaya hidup, cara hidup, apa semua sukacita, kegembiraan. Sehingga saya happy ada di antara para Romo di sini. Iya. Waktu itu datang diantar saudaranya berberapa waktu itu ya. Oh iya. Beliau itu menatap saya seperti, aduh ini saya akan diapain di Jakarta. Ya. Karena belum kenal. Gitu Sampai kan. Romo Edi ditanya ini tukang taman atau apa? Siapa yang tukang taman? Waktu itu siapa ya? Siapa mau dia? Saya dikira tukang Enggak ada taman. umat atau apa gitu. Enggak, saya ingat Romo tuh. Rudi yang Dia- kira Romo Rudi, taman iya. baru. Pas dia nonton OKS juga tuh Iya, di sini. nonton OKS. Duduk di depan pintu ini. Iya, Romo Romanus tanya gini Batin juga gua, enggak? ini siapa? Iya. Itu temen lu. Bukan, Iya. bukan. Baru Nggak tahu datang, siapa. baru datang hari Minggu kali Iya, waktu iya, itu iya. Minggu. Kamisnya ada OKS. Iya, betul. Tiba-tiba beliau duduk di pojok. Iya. Diem gitu, diem aja. Tapi saya tahu dari ekspresinya tuh dia gatel pengen Mau nyanyi. ikut. Aduh, dia pengen iya, ikut iya. gitu kan. Ajak saya dong. Iya, Gitu. iya, iya. Enggak, kata Ajak saya dia, dong. gua lebih bagus daripada itu. Gua lebih bagus daripada itu. Tapi gue sempat bilang sama Romo Yus tuh, Romo Edi. Ngomentarin Romo Edi. Itu Romo Edi tuh ya, pas kondisi COVID, apalagi perutusannya studi bukan karya ya. Bersyukur banget di Samadhi gue bilang. Yo, Karena kenapa? dinamikanya kan nggak garing banget gitu. Iya, betul. Gitu. Coba kalau dia di rumah kos. Wah udah. Nah, itu Gantung diri. benar kok. Gantung diri. Langsung segitunya mau. Baju. Tapi ya saya kira Bapak Uskup Sipri telah Tidak memilihkan salah ya. tempat yang tepat. Tepat benar. Saya kira betul. Tapi by the way disertasi lancar nggak? Hah? Jadi jangan sampai nanti saya disalahin. Ya itu Ya kan? penting Romo Yus. Iya, kita disalahin lagi. Ya kan? Iya. Memang semester ini berat karena saya ambil 24 SKS. Oh. Seperti S1 lagi. Daripada ambil 24 SKS, mendingan 24 OKS. Ya. Lebih happy 24 OKS. Nanti dipanggil OKS pulang. juga saya ambil penuh, OKS ambil penuh. Nanti Romo Edi dipanggil pulang uskupnya loh. Bukannya ambil SKS, ambil OKS. Ya paling ditarik dari Samadhi, disuruh pindah ke susteran mana gitu ya. Lah jadi susteran. Disuruh belajar, berdoa. Kenapa harus susteran? CD. Iya. Doa. Oke, Om Fred. Weh, panggilannya aja udah Om Fred ya. Dengan teman-temannya di UNJ langsung Om. Berarti bisa ditebak kan teman-temannya umuran berapa? Iya. Karena panggilnya Om. Padahal dia selalu bilang, enggak teman saya lansia. Iya. Saya nggak udah percaya. anak 3. Saya nggak percaya. Iya. Ya itu kamuflase buat kelihatan aman. Padahal yang manggil Om. Iya. Ya, Om Fred akan bernyanyi lagu apa Om Fred? Pelangi di matamu. Nah, kan ada korelasinya nih mau kayak gitu. Iya. Dengan mahasiswa. Dengan mahasiswi. Dengan Mahasiswa. mahasiswi. Ini lagu dari penyanyi siapa ini? Jamrut. Oh, Jambrut ya. Oke, Romo Edi, Om Fred akan bernyanyi Pelangi di Matamu. Silahkan.
30 menit kita di sini tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu. Ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Mungkin Sabtu nanti ku ungkap semua isi di hati, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu. Ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksaku dan terus memaksa. Ada pelangi yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu.